Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wali Murid kelas 2 SDN Sukasari 02, Kecamatan Dagangan. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan meskipun melalui online. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini, saya akan mensosialisasikan gerakan Gemar Berbahasa Indonesia, khususnya Gemar Membaca untuk siswa SDN Sukasari 02 di kelas 2. Kebijakan pemerintah untuk meliburkan sekolah dan mengajak anak belajar di rumah sejatinya adalah ujian bagi kita semua, baik guru maupun orang tua. Kita semua tentu berharap proses pembelajaran selama anak-anak di rumah dapat berlangsung efektif selayaknya di kelas. Dengan demikian, sekembalinya anak-anak di sekolah setelah badai pandemi COVID, ada pengalaman belajar dan peningkatan keterampilan-keterampilan baru yang belum mereka peroleh selama berada di sekolah. Di bidang literasi, hasil studi menunjukkan bahwa kemampuan baca siswa di Indonesia masih di bawah rata-rata. Menurut rata-rata negara OECD atau The Organization for Economic Cooperation and Development meraih skor 487, sedangkan Indonesia sendiri meraih skor 371. Keinginan kita untuk mendongkrak kecerdasan berbahasa Indonesia bagi siswa kelas 2 SDN Sukasari 02 bisa kita lakukan dengan membiasakan serta membuat anak jatuh hati pada kegiatan membaca. Hal tersebut bukan kegiatan belajar yang hanya bisa dilakukan di sekolah saja. Nah, karena itulah, alih-alih membebani anak dengan tugas yang menumpuk selama belajar di rumah, guru dapat mendorong orang tua untuk mengajak anak membaca. Dengan demikian, para guru dapat sekaligus mematahkan keluhan banyak orang tua siswa di masa pandemi seperti saat ini yang menganggap guru memanfaatkan momen belajar di rumah untuk membanjiri anak-anak dengan tugas, khususnya tugas membaca pada siswa kelas 2 SDN Sukasari 2. Harus kita sadari, kemampuan berbahasa Indonesia memiliki struktur yang hierarkis. Maksudnya antara kemampuan membaca, menyimak, menulis, dan berbicara adalah sebuah kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan. Pada keterampilan awal pembelajaran dibutuhkan keterampilan menyimak dan berbicara. Lalu dua kemampuan berikutnya yang diperoleh pada anak usia memasuki sekolah yaitu membaca dan menulis. Dengan memiliki 4 kemampuan tersebut secara seimbang, anak-anak akan lebih mudah memahami logika-logika dalam berbagai mata pelajaran yang disuguhkan ke depannya. Agar anak-anak tak terasa membaca sebagai sebuah kewajiban yang berat, maka kegiatan itu perlu dikemas dalam nuansa yang rekreatif. Orang tua pun sebisa mungkin mesti terlibat dalam kegiatan aktivitas membaca yang dilakukan oleh anak. Di antaranya, orang tua bisa membantu anak-anak memahami bagian bacaan yang dirasanya sulit. Yang kedua, orang tua perlu menjauhkan anak-anak dari hal yang berpotensi mendistrik, misalnya mengatur secara bijak dan selektif jadwal maupun konten dalam bergawai, bahkan dalam menyimak acara televisi. Yang ketiga, berikan kepada anak bahan cerita yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Nah, di sini saya akan menyajikan bahan cerita sederhana dari YouTube yang telah dikemas dengan sebaik mungkin. Terdapat 28 bahan cerita berupa video yang akan kita gunakan selama class meeting atau kegiatan rutin yang pelaksanaannya setelah ulangan akhir semester. 28 video tersebut akan dibagikan kepada masing-masing anak untuk ditonton, dibaca, ditulis, dan diceritakan kembali.
Kegiatan menceritakan kembali dapat kita lakukan secara online dan atau offline. Maksudnya untuk kegiatan menyaksikan video dilakukan dari rumah masing-masing menggunakan gawai. Kemudian kegiatan menulis dan menceritakan kembali dapat kita lakukan melalui rumah dan atau di sekolah. Sebagai bentuk motivasi kepada siswa, tentunya kegiatan ini akan dilombakan pada tingkat kelas 2, sehingga diharapkan anak-anak dapat selalu menyajikan kegiatan-kegiatan dengan sebaik mungkin. Dengan sejak dini membiasakan anak-anak berbahasa Indonesia, diharapkan anak-anak dapat menerapkan berbahasa Indonesia dengan baik dimanapun ia berada. Selain itu, ia juga dapat mengikuti perlombaan yang diadakan oleh suatu instansi dan menjadi generasi masa depan yang lebih baik lagi untuk bangsa Indonesia. Sekian yang dapat saya sajikan. Tak ada gading yang tak retak, mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kegiatan yang akan dilaksanakan diberi kelancaran oleh Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.